Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Masih tetap semangat walaupun kita masih belajar daring, tapi kita harus tetap semangat ya, anak-anak. Ya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, langsung aja sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan pembelajaran, biar makin semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, apakah ada yang tahu sebelumnya apa itu sumber daya alam? Apakah ada yang tahu? Nah, sumber daya alam itu adalah ya, coba siapa? Siapa yang Upi, tahu? Upi. Iya, Upi, coba. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh dari alam Iya, atau lingkungan betul kita, Bu. sekali. Iya, Ibu jelasin lagi ya. Jadi benar yang kata Upi, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang bisa kita peroleh dari lingkungan. Kayak misalkan makhluk hidup gitu, benda-benda mati. Kalau makhluk hidup contohnya seperti tumbuhan, hewan. Terus kalau benda-benda mati seperti misalnya kursi, meja yang bisa kita manfaatin gitu kan. Nah, kalau lingkungan, coba kalian lihat di sekeliling kalian. Apakah di sekeliling kalian bisa disebut dengan lingkungan? Bisa tidak? Bisa, Ibu. Ya, lingkungan itu merupakan semua hal yang ada di sekitar kita. Jadi lingkungan itu bisa mempengaruhi kita, kayak bisa berdampak positif, apakah bisa berdampak negatif. Nah, Ibu mau tanya, sekarang kalian berada di lingkungan mana? Lingkungan sekolah apa lingkungan rumah? Di rumah, Bu. Sekarang kalian lagi ada di lingkungan rumah ya bersama keluarga. Ke macam-macam sumber daya alam itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada yang pertama sumber daya berdasarkan manfaatnya, ada yang sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya di alam. Terus yang ketiga ada sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Nah, kalau berdasarkan manfaatnya itu ada dibagi lagi ya beberapa bagian. Ada sumber daya alam penghasil energi. Energi yang di sini tuh energi yang bisa kita gunain sebagai pembangkit listrik, terus sebagai bahan bakar mobil, sebagai bahan bakar motor, pesawat, kapal, dan lain sebagainya. Contohnya apa? Ada yang bisa nyebutin? Ada tidak? Contohnya itu batu bara, terus minyak bumi, sama gas alam. Ya. Selanjutnya, yang kedua ada sumber daya alam penghasil bahan baku. Nah, sumber daya alam penghasil bahan baku ini merupakan seluruh kekayaan alam yang bisa digunakan untuk menghasilkan produk atau barang yang bisa kita misalnya jual kembali atau bisa kita gunakan gitu ya. Contohnya itu ada yang tahu apa? Tuh, Ibu kasih clue deh hasil pertanian ada apa aja? Padi, Ada ada kedelai, ada sorghum, dan lain-lain. Terus ada juga hasil perkebunan, ada buah-buahan, ada kopi, dan lain sebagainya ya. Nah, mereka itu kayak buah-buahan, kayak jagung, bisa memiliki nilai jual sama nilai guna. Nilai jualnya artinya kita bisa menjual kayak buah-buahan, jagung, padi. Nilai gunanya itu misalkan padi, kalau padi bisa kita digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga ada sumber daya alam untuk kenyamanan. Nah, Ibu mau tanya, kalian pernah nggak sih menghirup udara yang tidak bersih gitu, yang tidak segar, kotor? Kalian lagi di jalan misalnya
hirup udara debu gitu. Pernah nggak? Pernah, Bu. Lalu apa yang kalian Pernah, Bu. rasakan? Merasa nyaman Sesak, nggak menghirup udara kotor? Nggak nyaman. Udah, Ibu, sesak. Nah, Nggak nyaman. terus bandingin sama kalian menghirup udara yang sejuk, bersih. Apakah kalian merasa nyaman? Nyaman banget, Bu. Iya, Nyaman Ibu. banget. Nah, itu artinya adalah manfaat dari sumber daya alam yang bisa membuat kita merasa nyaman. Kayak misalkan Ibu kasih contoh lagi nih. Kalian lebih nyaman mana? Duduk di kursi apa duduk misalkan di tanah? Lebih nyaman mana? kursi. Iya. Duduk di kursi ya. Duduk di kursi juga itu merupakan sumber daya alam karena kursi juga terbuat dari kayu yang berasal dari alam. Gitu. Paham ya? Sampai sini. Paham, Bu. Nah, yang kedua itu berdasarkan ketersediaannya. Nah, berdasarkan ketersediaan alamnya ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sumber daya alam yang kekal. Maksudnya itu adalah sumber daya alam yang tidak bisa habis gitu ya. Dan selamanya akan ada di bumi. Contohnya kayak misalkan air. Air sampai sekarang masih bisa ya kita dapetin, kayak udara sampai sekarang juga kita masih menghirup oksigen. Terus kayak sinar matahari setiap hari kan kita merasakan dan selalu ada sinar matahari, angin, contohnya lagi yang lainnya lagi gelombang, pasang surut dan panas bumi. Ada lagi sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Nah, sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui itu artinya kita tidak bisa nih si sumber daya alam ini diolah karena ketersediaannya memang terbatas. Dan kalau memang persediaannya itu terus menerus dan misalkan persediaan itu terus dipakai gitu, maka akan terjadi sumber daya alam. Bahkan bisa dikatakan sumber daya alam itu bisa dikatakan punah gitu. Nah, contoh dari sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui yang tadi ya, itu ada contoh minyak bumi. Contohnya itu bensin. Mungkin kalau sekarang bensin masih kita temuin ya, kayak di pom bensin gitu. Tapi kalau minyak tanah, sekarang menurut kalian, Ibu mau tanya, apa masih ada di warung-warung yang jual minyak tanah di sekitar kalian? Masih, Bu. Masih udah nggak ada. Tapi kayak yang jarang kan warung-warung udah mulai nyediain minyak tanah gitu ya. Iya. Karena memang apa sumber daya minyak tanah itu memang sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, artinya tidak bisa diproduksi secara terus-menerus gitu. Dan itu memang kekayaan alam yang sudah diciptakan oleh Allah. Terus ada batu bara. Kalau batu bara ini sama ya, dia sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Contohnya itu batu bara digunakan sebagai bahan bakar. Terus ada juga logam, contohnya itu seperti nikel, terus mangan, timah, besi, tembaga, perak, emas. Mereka merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Selanjutnya ada sumber daya alam yang bisa kita perbarui. Nah, sumber daya alam yang bisa diperbarui ini kan nggak bisa habis ya, tidak bisa habis. Maka sumber daya alam ini bisa kita olah, bisa dikembangbiakan, bisa kita dibudidayakan lagi gitu. Apa? Contohnya kayak misalkan tumbuhan gitu. Tumbuhan nih, misalkan sayuran kan termasuk tumbuhan ya. Kalau misalkan kita makan aja bayam cuman satu renteng gitu, itu bayam itu nggak bakal habis. Kenapa? Karena kita masih bisa tuh buat nanam kembali tumbuhan. Jadi itu dia bisa diperbarui lagi gitu, bisa diperbanyak lagi. Terus contoh yang lainnya hewan masih bisa buat dikembangbiakin.
sinar matahari, masih bisa tanah, air, udara, itu merupakan sumber daya alam yang masih bisa untuk kita perbarui. Yang ketiga ada berdasarkan jenisnya nih anak-anak. Jenisnya dibagi lagi nih menjadi dua. Dibagi lagi ya menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam non-hayati sama sumber daya alam hayati. Sumber daya alam non-hayati ini merupakan segala sesuatu yang bukan makhluk hidup. Kayak misalnya ada yang tahu contohnya apa, anak-anak? Batu bara. Ya, terus betul, Jihan. Ada lagi logam gitu ya, dan lain-lain. Terus kalau sumber daya alam hayati itu meliputi berbagai makhluk hidup gitu. Artinya makhluk yang hidup seperti kayak mikroorganisme, terus tumbuhan, hewan gitu ya. Nah, coba di sini ada tabel pengamatan. Coba kalian amati. Di situ ada dua gambar yang Ibu siapkan. Tabelnya itu gambar sumber daya alam, ada nama benda. Nah, di situ kalian tentukan benda itu berasal dari mana. Apakah benda itu berasal dari tumbuhan, hewan, atau bahan alam yang tidak hidup. Coba yang nomor 1 ada yang bisa menjawab. Apa itu? Gambar apa itu? Itu ulat ya, Bu. Ulat sutra Iya, bukan, Bu. betul. Iya, betul Upi, pintar sekali. Itu adalah ulat sutra. Nah, coba kalian tentukan ulat sutra itu berasal dari apa? Tumbuhankah, hewan, atau bahan alam yang hidup? Berasal dari mana? Ulat sutra? Hewan. Iya, betul. Iya, betul sekali. Coba sekarang kalian amati lagi yang gambar nomor 2. Nama bendanya apa itu? Panci. Iya, betul. Panci ya. Panci biasanya digunain untuk apa sih? Biasanya masak Iya, ayam. sebagai alat memasak. Nah, Ibu mau tanya lagi, panci itu tergolong ke benda yang berasal dari mana? Tidak hidup. Bahan Ya, yang tidak hidup. alam yang tidak hidup. Ya, betul sekali. Yeay. Sampai sini paham? Anak-anak? Paham dong, Bu. Paham ya. Nah, jadi coba siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Siapa yang bisa? Jadi tadi itu kita belajar tentang sumber daya alam, Bu. Sumber daya alam itu bisa diperoleh dari lingkungan. Terus dari sekitar kita juga. Iya. Kita belajar banyak banget, Bu, tadi. Manfaatnya juga. Terus ini apa tuh bisa lagi masih ada atau enggak gitu. Ya, pintar. Apa lagi ya? Jenis-jenisnya, Bu. Iya, ada jenis-jenisnya apa tuh? Tadi jenis-jenisnya tuh tadi kita kayak apa tadi yang ulat sama itu, Bu. Kayak yang tadi aja pokoknya lupa aku. Ya, Ibu perdalam lagi ya. Tadi kita udah membahas tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu Ibu ulas kembali. Merupakan sesuatu yang bisa kita peroleh dari lingkungan. Kayak misalkan makhluk hidup ataupun benda-benda mati yang bisa membawa manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Terus juga tadi kita udah membahas tentang lingkungan. Lingkungan itu merupakan semua hal ya yang ada di sekitar kita. Nah, dari lingkungan itu bisa mempengaruhi kita. Apakah bisa mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Terus tadi juga kita membahas tentang macam-macam sumber daya alam. Ada berdasarkan manfaatnya, berdasarkan ketersediaannya di alam, dan berdasarkan jenisnya. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Udah, Bu. Enggak ada, Bu. Sudah mengerti? Udah mengerti. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu, kalau begitu Ibu cukupkan. Tapi sekali lagi, Ibu mengingatkan buat kalian buat mempelajari kembali pelajaran hari ini ya, jangan dilupain.
Terus Ibu juga akan mengirimkan materi tambahan tentang pembelajaran hari ini, sama jangan lupa Ibu juga akan mengirimkan tugas individu yang harus kalian kerjakan, dan itu akan Ibu kirim di WhatsApp grup ya. Sekali lagi ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oke, Ibu cukupkan ya anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf kalau misalkan pembelajaran hari ini belum efektif karena mungkin jaringan, kendala sinyal ya. Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.